teman-teman, kembali lagi bersama saya Riri Artakusuma dalam Emotional Inspiration. Dan masih bersama Anthony Dio Martin, kita masih membahas mengenai generasi kepompong. Atau tadi Pak Anthony menyampaikannya generasi Y, begitu ya Pak Anthony. Pak Anthony, menarik ketika kita berbicara generasi Y. Mereka disebutnya generasi muda, yang penuh semangat, spirit, dengan berbagai hal positif. Kreativitas juga betul, Pak Anthony. Salah satunya. Tapi Pak Anthony, kalau seperti yang tadi Pak Anthony sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa generasi Y ini juga lebih cenderung dengan gadget freak, teknologi. Betul. Di salah satu sisi oke sih Pak Anthony. Tapi mungkin apakah di sisi lain Pak Anthony melihat ada benturan-benturan masalah ketika mereka terlalu freak dengan gadget atau bahkan juga teknologi? Ya, dan ini pertanyaan yang menarik karena sahabat excellence, kita harus bercermin dari kondisi di Jepang. Jadi di Jepang ada satu istilah namanya hikikomori. Apa itu hikikomori? Hikikomori adalah sebuah fenomena yang terjadi pada anak muda di Jepang, di mana mereka begitu getolnya dengan teknologi sampai-sampai mereka kehilangan kehidupan sosial mereka. Jadi mereka lebih nyaman berada di kamar mereka, jadi berinteraksi melalui media sosial, Facebook, Twitter, atau media-media lainnya. Tapi ketika berinteraksi secara personal, secara tatap muka, ketika mereka harus bertemu secara langsung, mereka sangat tidak nyaman. Ini yang disebutnya fenomena namanya hikikomori. Sampai-sampai ini dianggap sebagai sebuah fenomena yang tidak sehat. Jadi ini salah satu bayaran akibat terlalu gadget freak ini. Nyaman dengan teknologi, jadi mau berinteraksi menggunakan berbagai handphone dan sebagainya, sampai-sampai kemudian kehilangan yang namanya interaksi sosial. Dan saya merasa ini salah satu yang perlu diwaspadai. Hal yang lainnya sebenarnya, sahabat excellence, adalah mungkin penting bagi kita sebagai orang tua yang mungkin punya generasi-generasi yang sekarang lahir sekarang, yang masuk dalam generasi kepompong. Karena apa? Mereka hidupnya dimudahkan. Ibaratnya kalau saya ingat dengan cerita, saya ingat dengan kisah tentang seorang anak muda yang suatu hari dia berjalan-jalan di hutan dan bertemu dengan satu kepompong yang berusaha untuk keluar, akan menjadi kupu-kupu. Dia lihat bagaimana si kepompong ini berjuang untuk keluar dan mulai merobek bagian dari kepompong itu. Dia berjuang setengah mati. Dan si anak muda ini melihat, aduh, kok kasihan sekali, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya apa yang dia lakukan adalah dia dengan jari jemarinya dia merobek kepompong itu, dan kepompong itu kemudian dia tarik keluar. Tapi ketika kepompong itu ditarik keluar, apa yang terjadi? Ternyata menjadi kupu-kupu yang tidak jadi. Karena apa? Sayap-sayapnya tidak berkembang. Karena justru di dalam proses itulah sebenarnya, dalam proses keluarnya itulah sebenarnya otot-otot sayapnya itu dikuatkan. Nah, apa yang seringkali terjadi adalah kadang-kadang dengan anak kita pun kita terlalu merasa kasihan. Kita mempermudah hidup mereka, padahal mungkin itu latihan mental yang sangat baik buat mereka. Itu yang kemudian membuat mereka menjadi tidak siap. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda termasuk orang tua yang seperti itu kepada anak Anda? Kadang-kadang, ingat loh, mereka bukan cuma dilatih untuk menang, tapi kadang-kadang kita juga perlu melatih mereka untuk kalah. Nah, itu ini yang mungkin seringkali tidak terjadi, Mbak Riri. Jadi pokoknya anak saya harus juara, anak saya harus sukses, anak saya harus berhasil. Tapi kemudian kita lupa bahwa di dalam proses kekalahan itu pun sebenarnya ada sebuah proses pembelajaran yang bisa kita lakukan bersama dengan anak kita. Pak Anthony, kalau kita berbicara mengenai tadi generasi Y juga gitu ya, dengan segala positifnya, ciri-ciri positif mereka yang maju sekali dengan gadget, bahkan juga teknologi. Tapi di sisi lain mungkin ini seringkali terjadi benturan atau masalah-masalah ketika mereka bergaul, baik itu di lingkungan keluarga ataupun bahkan profesional, Pak. Bagaimana agar generasi Y ini sebetulnya bisa lebih cerdas emosi, cerdas bergaul, dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan mereka generasi sebelumnya, Pak Anthony? Ya, justru itu yang seringkali terjadi. Maka buat Anda yang masuk dalam generasi Y, Anda yang lahir tahun 80-an dan sudah berada di tempat kerja saat ini, sahabat excellence, saran saya sederhana. Mungkin saatnya buat Anda tuh memahami, biasanya orang yang lahir di generasi Y kecepatannya tinggi, maunya cepat, segala sesuatu terlibat cepat, segala sesuatu serba transparan. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara tentang generasi X, generasi baby boomer, mungkin dalam hal teknologi mereka akan lebih lamban,
butuh waktu untuk mereka belajar. Karena apa? Mereka harus berubah. Mungkin dulunya mereka tidak terlalu kenal dengan sistem cara teknologi dan sebagainya. Sementara Anda yang generasi Y maunya cepat. Sehingga kadang-kadang dibutuhkan sebuah pemahaman bahwa bagaimana menyesuaikan dan bagaimana memahami. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk merespek. Karena kadang-kadang apa yang seringkali terjadi adalah generasi Y seringkali biasanya menganggap bahwa udah kuno, udah kolot, sehingga Anda merasa mesti yang baru dong. Tapi kadang-kadang belajarlah bagaimana juga kadang-kadang generasi X dan generasi baby boomer perlu untuk dihargai bahwa aku sudah punya pengalaman loh 10 tahun, 20 tahun. Belajar tuh respect lah. Itu sih yang saya merasa seringkali pada generasi Y itu kurang, Mbak Riri. Nah, Pak Antoni, apakah ini bagian dari sebuah persoalan kecerdasan emosional, bisa kita katakan seperti itu? Ya, ini juga. Jadi sahabat excellence juga, saya juga ingin mengatakan bahwa kalau kita cerdas secara emosi, maka kita bisa masuk dalam lingkungan manapun, termasuk juga kemampuan kita beradaptasi. Prinsipnya adalah bagaimana kita menjadi bunglon. Bunglon itu kita tidak kehilangan identitas, kita masih tetap menjadi diri kita kok. Masih bentuknya masih sama, cuman warnanya berbeda-beda. Nah, ketika seorang generasi Y dia masuk ke dalam lingkungan yang penuh tata krama, penuh sopan santun, meskipun mungkin sebagai generasi Y Anda merasa kenapa sih harus ada sopan santun, kenapa sih kayak begini harus rahasia-rahasia, kenapa sih sama atasan harus sifatnya kayak seperti kayak memandang seorang dewa dan sebagainya. Tapi kan tetap aja dibutuhkan tata krama, sopan santun. Nah, Anda harus belajar untuk menghargai, menghormati itu dulu sebelum Anda bisa berubah. Jadi belajar untuk menyesuaikan itu kunci yang pertama, dan ini bicara tentang kunci penyesuaian yang memang ada hubungannya banyak dengan yang namanya kecerdasan emosional itu. Nah, Pak Antoni, ini menarik kalau misalkan generasi Y tadi ya mereka sudah dapat tips nih dari Pak Antoni, sahabat excellent, tentang bagaimana caranya mereka agar lebih efektif lagi begitu ya dalam bergaul dengan lingkungan dan juga generasi X tadi gitu ya. Tapi bagaimana generasi X ini bisa memahami mereka generasi Y yang serba cepat, serba maunya ekstra selain cepat tadi, tapi juga mereka kreatif, inovatif, mengimbanginya itu loh Pak Antoni. Bagaimana? Karena itu sebabnya sahabat excellence, saya terima banyak sekali surat-surat, email yang bertanya kepada saya. Bahkan ada seorang direktur yang berkata begini, gimana sih dengan karyawan saya yang baru, kok kelihatannya mereka pengen cepat-cepat keluar dari garis kemiskinan, itu istilahnya mereka, keluar dari garis kemiskinan, maunya cepat, kalau bisa besok jadi manajer, besok mau jadi manajer, terus nggak mau susah, terus kalau disuruh kerja overtime aja mulai mengeluh. Kenapa sih mesti kerja overtime? Kan saya masih punya hobi, saya kan mesti ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi benturan besar. Maka bicara tentang bagaimana kita sebagai Anda yang generasi X dan generasi baby boomer menghadapi generasi-generasi Y ini, sarannya sebenarnya satu, memahami mereka. Memahami begini, bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan yang serba nyaman, serba cepat, serba enak. Dan dengan cara seperti itu adalah bukan dengan cara lantas kemudian kita menghakimi mereka, melabel mereka. Mereka nggak suka di label seperti itu. Mereka tidak suka dianggap malas. Bagi mereka bukan malas, bagi mereka adalah inginnya cepat. Nah, hal yang perlu Anda pahami adalah bagaimana menggunakan kreativitas mereka. Yang penting adalah mulai sekarang nggak bisa lagi sebagai generasi baby boomer, generasi X menyikapi mereka seperti atasan bawahan. Jadi hubungannya itu lebih ke mereka lebih senang egaliter. Jadi meskipun atasan dengan bawahan, betul. Jadi lebih senang mereka menyikapinya seperti seorang pertemanan. Jadi kalau seorang atasan dengan bawahan tetap aja menyikapinya, bahkan mungkin merangkul. Hey bro, apa kabar? Gimana kerjaannya? Gimana proyeknya udah selesai? Dan generasi Y senang perlakuan yang seperti itu, dan sekaligus juga mereka lebih senang hal yang individual. Karena apa? Ingat loh ya, bedanya adalah generasi baby boomer, generasi X itu kan generasi yang lahir di satu keluarga banyak. Biasanya bahkan termasuk saya berdelapan bersaudara, itu generasi X. Tapi kalau kita tanya sama generasi Y, berapa saudaramu? Dua. Bahkan ada yang cuma satu. Mereka adalah anak-anak yang spesial di rumah. Maka kalau di tempat kerja, mereka juga ingin diperlakukan secara spesial. Jadi saya selalu mengatakan kalau Anda baby boomer dan generasi X yang menjadi bos dan punya anak buah yang tipenya generasi Y, perlakukanlah mereka secara spesial.
karena mereka merasa diri mereka sangat-sangat spesial. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini di segmen kedua, terutama sahabat excellent, kita tidak hanya mengetahui sebetulnya ciri-ciri positif apa saja gitu ya yang dimiliki oleh mereka-mereka generasi Y, tapi juga tips menarik untuk para generasi X, begitu ya Pak Antoni. Bagaimana mereka bisa beradaptasi, menyikapi dengan lebih baik lagi generasi Y ini. Kayaknya kalau misalkan sudah dipahami, mereka akan all out kali ya bekerja, begitu ya Pak Antoni. Sangat-sangat luar biasa. Baik, sahabat excellent, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Antoni Dio Martin seputar generasi kepompong. Namun sebelumnya kita akan ikuti dulu jeda berikut ini.